ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan. Dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut. Akhirnya Bareskrim Polri segera tersangkakan Rocky Gerung. Ini dalil hukumnya, di mana kita tidak membedakan itu laporan polisi ataupun pengaduan, karena dua-duanya ini juga menjadi dasar kita melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Apa yang dikatakan Rocky Gerung terkait Presiden Jokowi saat dalam podcast Refli Harun jelas sudah tidak pidana penghasutan hingga tindak pidana membuat berita bohong hingga berakibat keonaran di tengah masyarakat. Sehingga tidak ada alasan hukum Rocky Gerung tidak ditetapkan sebagai tersangka membuat berita bohong hingga menimbulkan keonaran. Bareskrim Polri diharapkan segera menetapkan Rocky Gerung sebagai tersangka penyebar berita bohong hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan tersangka penghasutan. Jangan lama-lama proses penyelidikan hingga ke penyidikan. Karena dari pernyataan lengkap Rocky Gerung jelas terjadi dan atau ada tindak pidana penghasutan karena Rocky Gerung telah mengajak banyak orang untuk ramai-ramai turun ke jalan dan bikin macet jalan tol 10 Agustus untuk mengulang kembali peristiwa reformasi 20 Mei 1998, di mana saat itu Presiden Soeharto dilengsarkan. Ajakan Rocky Gerung itu terkait kebijakan dalam Omnibus Law yang dianggap merugikan buruh. Tentu ajakan Rocky Gerung itu berbahaya dan menyulut amarah buruh dan pihak-pihak lain yang tak senang dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi jika terjadi aksi, maka rentan ditunggangi penyusup. Jadi, walau belum ada kejadian atas hasutan Rocky Gerung, tindak pidana sudah terjadi oleh Rocky Gerung, dan tindak pidana penghasutan tak perlu menunggu ada kejadian dulu baru dapat diproses. Karena dengan menghasut saja sudah tindak pidana. Apalagi dalam pernyataan Rocky Gerung mengajak memulai dari Bekasi agar Indonesia terjadi pergantian kursi Presiden RI pada 10 Agustus 2023. Rocky Gerung juga telah menyebarkan berita bohong karena telah menuding Presiden Jokowi mau menunda pemilu karena mau cari selamat, karena hingga saat ini belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi Jokowi ketika lengser. Padahal faktanya KPU RI sudah merilis jadwal lengkap pemilu 2024. Jadi apa yang disampaikan Rocky Gerung sudah jelas merupakan sebuah tindak pidana. Karena apa yang disampaikan Rocky Gerung bukanlah kritik, apalagi masukan, tapi sudah tindak pidana. Ancaman pidana pasal menyebar berita bohong menimbulkan keonaran lebih berat daripada pasal penghinaan. Jadi Rocky Gerung juga harus dijadikan tersangka pasal membuat keonaran hingga menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Karena masyarakat sudah marah besar terhadap Rocky Gerung dan terjadi aksi bakar foto Rocky Gerung sudah menjadi salah satu bukti adanya keonaran nyata di masyarakat akibat ucapan-ucapan Rocky Gerung yang penuh kebencian terhadap Presiden Jokowi. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Shiwo.com, ditulis oleh Ricky Finando. Bagaimana menurut Anda?